ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Apa buku ini diterbitkan dan untuk apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya muliakan Bapak Rektor Prof. Dr. Didin Wahidin, sahabat sejawat di dunia akademis, sekaligus moderator juga. Yang saya muliakan Ketua Majelis Umum Ketua MUI Jawa Barat Prof. Haji Rahmat beserta jajaran, Pak Sekretaris, kemudian para alim ulama, wabil khusus kepada pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia, kemudian persaudaraan Wasatiyah, dan tentu seluruh jajaran para akademisi, tenaga pendidik di Universitas Al-Ghifari sebagai penyelenggara. Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi sebelum dimulai saya berpantun dulu Pak ya, karena kita orang Melayu Jawi, Melayu Sunda Pak ya. Bunga anyelir, bunga kemboja. Pak Ketua MUI hadir, kita bahagia. Ini buat Prof. Rahmat wabil khusus dan tentu semua Pak Rektor. Baiklah Bapak Ibu, ada dua hal penting perlu kita sama-sama pahami. Kenapa kemudian kita menerbitkan buku yang berkaitan dengan pembinaan LDI ya. Kita harus kembali kepada pemahaman bahwa keberadaan MUI sejak berdirinya, yang dipelopori oleh 10 ormas, kemudian tokoh-tokoh ulama, zu'ama seluruh provinsi ya, mendirikan MUI itu tujuannya antara lain ya, sebagai khadimul ummah ya, sebagai himayatul ummah, sebagai shodikul ummah. Umat Islam yang jumlahnya sangat besar, hampir 90% di Indonesia ya. Walaupun sekarang kita jadi ranking 2 di dunia Pak ya. Dulu umat Islam itu penganut terbesar di sebuah negara, sekarang dikalahkan Pakistan Pak. Perkembangan populasinya kita nomor 2, ranking kedua sekarang dari jumlah penganut terbesar dalam suatu negara ya. Memiliki sejarah dan tantangan yang sangat panjang gitu ya. Memang kebenaran Islam itu selalu berhadapan ya, yang hak dengan yang batil ya. Kalau Pak Didin, saya mungkin teman-teman dari FISIP itu sudah tidak asing ya. Dulu zaman penjajah juga sudah ada aliran sesat ya, Jawa Isworo ya. Dan kemudian juga banyak ada namanya Darul Hadis, Inkarus Sunnah ya. Kemudian Islam Jamaah, banyak sekali, bahkan pada era pergerakan juga sudah ada itu. Dan itu sebuah salah satunya by design ya. Kita kenal bagaimana Sunan Nugroho datang ke Aceh ya, itu untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan sebagainya. Ini penting kita pahami agar kita semua sebagai ulama dan zu'ama akademisi menghadapi persoalan ini harus dengan ud'uni sabil hikmah wal mau'izati hasanah, dengan bijak ya, dengan hasanah, dengan kebaikan ya, dengan tadi dikatakan perspektif akademis menjadi penting, ilmiah itu. Nah karena itu persoalan LDI misalkan bukan persoalan yang baru ya, tapi kemudian hasil kajian penelitian ini kita bukukan sebagai satu landasan dasar kita
agar apa yang disebut dengan khadimul ummah, apa yang disebut jematul ummah itu antara MUI dengan umat Islam dengan pemerintah, kita bisa menjembatani berbagai hal yang menjadi masalah itu. Kita memiliki basis akademis ya untuk memberi penilaian. Maka kita buatkan buku ini. Tim penelitinya juga sangat lengkap ya, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah kemudian MUI ada hasil keputusannya adalah dengan sikap kita yang wise tadi, Pak Rektor mengatakan karena yang benar pun kalau tidak bijak itu jadi masalah gitu. Apalagi yang tidak benar itu tidak bijak. Tapi kita menjawab itu harus dengan cara yang benar dan dengan cara yang bijak. Oleh karena itu kemudian MUI langkah berikutnya setelah pengkajian ini dilakukan pembinaan. Ini Pak Zubaidi ya, Pak Ibu Zubaidi. Kita merangkul, tidak memukul gitu ya dalam proses ini. Kita membina, bukan membinasakan. Karena umat Islam itu asyad ya, bahwa kita punya sikap pendirian istiqomah itu harus ya. Dan menegakkan kebenaran itu tidak boleh ada sedikit pun ada rasa takut Pak ya. Itu prinsip sebagai seorang mujahid ya. Jadi kalau kita menegakkan kebenaran kita tidak boleh takut, tetapi kita harus memiliki tanggung jawab. Karena itu diadakan kajian yang mendalam. Maka muncullah di dalam buku ini ada 12 ya, Pak Yai Ali, 12 bagian ya, isu. Perlu Bapak-Bapak ketahui Pak Yai, kalau kita melakukan penelitian yang bersifat fenomenologis itu ya, dengan konten analis terhadap pemikiran, ini pemikiran ya, ini kan aliran ya, itu bisa bersifat dinamis begitu. Jadi kalau nanti ada dinamika perdebatan itu sesuatu yang biasa ya. Kita menghadapinya dengan akademis ya, dengan ilmiah, dan itu proses ya. Misalkan hari ini, misal ini Pak, di dalam 12 poin ini gitu ya, ada yang berubah, tinggal 11 gitu. Nah kita harus paham itu proses ya, gitu ya. Dulu kan katanya suka teman-teman dari mantan LDI ini Pelaksana ya. Dulu kan kalau Pak saya sholat di tempat Pelaksana kan di PL gitu kan. Mungkin sekarang udah gak di PL lagi gitu kan. Berubah itu, ada perkembangan ya. Dulu katanya ini karena nggak mau salaman, sekarang mau salaman. Nah, ini perubahan gitu ya. Jadi kita melihat dalam konteks itu. Jadi ada perdebatan itu biasa saja ya. Dijawabnya dengan akademis lagi gitu. Jadi harus khawatir ya. Saya kira ini perkembangan yang bagus ya. Publik bertanya apa hasil kajian yang dilakukan MUI terhadap LDI. Kita ada hasil kajiannya. Langkahnya apa? Kita lakukan pembinaan. Nah kepada teman-teman Ikhwan ya, terutama di Jawa Barat ya. Jawa Baratnya populasi Islamnya sangat besar ya. Saya juga orang Jawa Barat Pak ya, orang Sukabumi gitu. Cuman saya Bapak Sumatera, Ibu Sunda gitu ya. Jadi artinya Jawa Barat itu memang sangat dinamis. Jadi aliran 250 ya. Jangan-jangan melebihi jumlah ormas Islam di Jawa Barat tuh aliran kan. Nah itu Pak Rektor kalau pendekatan kuantitatif bisa kalah itu. Kalau ormas Islam jumlahnya cuma 100 ya, aliran 150 kan. Kalau pakai pendekatan kuantitatif soal kalah, semuanya harus diwakili satu orang. Tapi kita kan bukan itu. Bicara akidah, bicara sesuatu yang fundamental, bicara nilai ya, yang basisnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pak Moderator tadi menyampaikan ada satu kemajuan tahun 2006 ya. 10 kriteria itu tahun 2006 ya, betul itu. Jadi kita kalau dalam basis akademik ada indikator ya, kriteria sesat ya, dari mulai menyangkut masalah fundamental tentang rukun Islam ya, dan terus sampai kepada pengembangan kita secara sosiologis. Bayi Ali diterangkan bahwa kita juga berpegang pada ulama mutabar ya, yang itu memang teruji ya, pemikirannya, penafsirannya ya, apakah ijma'nya, apakah kiasnya, sampai kepada hal yang paling terbawah ya, kemaslahatannya. Itu menjadi dasar kita dalam memberikan penilaian terhadap fenomena adanya berbagai aliran itu.
Oleh karena itu, mari sama-sama hasil paparan ini menjadi satu pegangan kita, sekaligus juga kita sama-sama kemudian mengawal ya, agar nanti secara berproses saudara-saudara kembali rujuk ilal haq itu bertambah gitu ya. Nah, jadi peranan Pak Fajar ini sangat luar biasa. Kita beri apresiasi kepada beliau yang sekarang bergabung di dalam Wasatiyah gitu ya. Saya kira semoga yang lain juga seperti itu. Pepatah bilang setinggi-tinggi bangau terbang akan kembali ke palimbahannya gitu ya. Barangkali ini sebagai pengantar. Saya tutup dengan satu pantun lagi Pak. Ini saya kaget biar nggak ngantuk Pak Rektor pantun ini. Ya. Ini pantunnya pantun kebangsaan saya Pak. Orang Sunda suka ikan gurame Pak ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan paus lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele tapi serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Firdaus silahkan. Terima kasih. Pertama, saya juga merasakan apa yang dirasakan bapak-bapak ya, tentang kemarahan ya. Sebagai seorang muslim, isyhadu muslimun, yang kita ingin istiqomah menjaga akidah kita. Tapi kan Al-Quran juga memberikan pesan kepada kita, wasubirina wasudikin wal qunitina wal munfakin wal mustaghfirina bil asyar. Sabar itu sebuah proses. Kalau teman-teman dengan sikap kritis mengatakan, ini kapan ini ini dituntaskan, kapannya preman pasar beda dengan kapannya perwira kan, gitu. Kalau bapak ini di hadapan saya perwira Pak, kapan itu ada proses Pak. Jadi kalau dalam konteks organisasi, MUI punya mekanisme. Pertama, kita dengarkan reaksi publik. Kedua, tim pengkajian melakukan riset ya. Ketiga, dilakukan tabayun. Sudah 2 kali tabayun kan, dengan Pak Kristianto dan teman-teman. Kita pergi ke Al-Barokah di Kediri. Kemudian mereka nanda tangan mengakui ingin arujul hak. Kita beri ruang, kita monitor. Sekarang tahap berikutnya, komisi dakwah melakukan pembinaan. Proses ini harus kita lalui Pak ya, karena kebenaran itu akan menemukan jalannya. Kemarahan malah bisa kalah Pak. Kadang-kadang umat Islam banyak marahnya. Ini dari SI Pak ya, saya juga SI Pak, saya ketua Litbang SI dengan Pak Hamdan. Kalau saya pinjam Cokro bilang apa, sebersih iman, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai tuh menghadapi orang yang seperti ini dengan siasat lagi Pak, itu merangkul. Saatnya memukul ada saatnya. Sekarang rangkul. Ini aja Bapak, hasil marah-marah Bapak kan udah banyak mantan LD masuk. Energi kita tidak habis. Tapi kita ada waktunya ya Bapak-bapak. Ini tim Pak Jubaidi, komisi dakwah itu kan sampai Desember ya. Nah, setelah itu ada evaluasi. Saya kira kita lihat di sana. Tapi tugas kita ada self defense Pak, pertama membangun pertahanan bersama-sama. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang beriman dan berjuang di jalan Allah. Sofan kana bunanu yuqatiluna nabi sabili sofan kana bunanu marsus. Terorganisir bagi barisan yang kokoh. Nah, saya membayangkan kalau semua ormas Islam Jawa Barat kirim pernyataan, segera bukan dari soft, jangan cuma marah-marah di sini gitu ya. Jadi dari bawah. Dan kalau bicara ormas Pak ya, itu kewenangannya beda-beda Pak. Kalau kita bilang bubarkan ormas, itu wilayah Kementerian
dalam negeri. Saya termasuk yang buat rancangan undang-undang ormas tahun 2013. Saya tahu betul itu ya. Nah, kalau MUI fatwa moral sifatnya gitu ya. Nah, kita jangan salah juga itu. Jadi kita sebagai muslim yang cerdas menghadapi orang pandai bersiasat terus dengan siasat lagi, Pak. Gitu. Ada yang tadi bilang kalau nerima uang DLDI buang aja, ya bilang ya. Mungkin ada juga yang uang DLDI kasih ke yatim kan, ada yang kebanyakan itu tetap boleh aja persepsi gitu kan. Tapi dengan siasat, Pak, ya. Yang penting kita istiqomah, jangan tergoda, ya. Itu. Kemudian kita rapatkan, Mbak, barisan. Karena problema kebangsaan itu dia tidak berdiri sendiri, Pak. Ini bicaranya ada kaitan geopolitik. Percaya sama saya, Pak. Saya tanya, aksi teroris di Indonesia berdiri sendiri nggak? Geopolitik, kan? Kan gitu, Bapak tahu kan? Nah, jadi kita juga harus pandai melihat itu. Sementara jadi korban siapa? Saudara kita. Jadi jangan amarah. Sadarkan, Pak Yai aja nih, Pak Maulidi ini yang ilmunya tinggi, bahkan sudah menjadi wakil rois ya, amir ya. Ujungnya kan seperti saya bilang tadi, setinggi-tingginya danau bangun terbang kembali ke Pangumahan, cek orang Sunda gitu ya, gitu. Dengan doa, dengan apa saya bisa bertemu beliau. Jujur aja tim peneliti dari UI juga sangat terbantu oleh para mantan. Untuk masukan tidak mudah, Pak. Untuk madu sendiri, Pak Ali udah jadi khotib di Al Barokah, Pak ya. Habis beliau saya disuruh nyampaikan materi di sana kan. Kita pulang sholat Jumat lagi kan. Ini kan ilmu akal-akalannya itu kan. Nah, jadi kita menghadapi mereka ya itu. Dan itu nanti Pak Yai Zubaidi dengan kita yang mengambil langkah berikutnya dengan teman-teman ya. Tadi ya Pak Ustadz tadi Cimahi kan, itu luar biasa itu. Mereka mau cara itu kan ditantang ya. Betul nggak sudah ke paradigma baru kan? Betul Pak, ya sudah. Kita Jumat saya jadi imam, antum jadi makmum kan. Jangan sekali dibawain kan saya nanti di Al Barokah itu 2 kali, 3 kali kan. Ngaji sama-sama, jangan eksklusif. Dari sana kok kelihatan itu nanti ya. Mereka berubah tidak. Saya kira itu para teman-teman, terima kasih sekali masukannya sangat berharga. Saya catat Pak tadi semua, saya nggak main HP Pak dari teman-teman itu karena ada informasi-informasi yang bagus, yang baru, ini bisa jadi bahan ya. Penelitian kan tidak berhenti sampai di sini. Mungkin 5-6 tahun terjadi mutagenesis, ganti baju lagi kan gitu kan. Bisa neliti lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof. Firdaus. Selanjutnya penanggap terakhir dari Pak Abdillah, silahkan. Ya, Assalamualaikum. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات